Hai sob, jumpa lagi. Pernah nggak sobat seller bertanya-tanya ketika sobat seller mencari sebuah produk, itu sobat seller mencari di kolom kata kunci pencarian produk yang muncul, produk-produk itu saja. Terus sobat seller bertanya, kenapa ya kok produk yang muncul itu produk ini, padahal saya sudah menulis sesuai dengan produk saya, kok produk saya nggak muncul? Nah, jika dalam benak sobat seller pernah bertanya seperti itu, yuk kita bahas. Selamat datang di Jagat Jualan, channel yang membahas tentang dunia marketplace secara tuntas tak terbatas bersama saya Cak Ahar. Di video kali ini sob, kita akan membahas bagaimana produk itu bisa muncul di urutan teratas, baik itu melalui pencarian kata kunci ataupun di pencarian kategori. Tapi sebelum membahas itu lebih jauh, saya akan menjadikan pembahasan ini menjadi dua pembahasan supaya tidak terlalu lama. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait bagaimana produk itu bisa muncul di urutan teratas dalam kategori. Nah, dan juga ada tambahan di dalam kolom referensi atau kolom rekomendasi. Di mana letaknya kolom rekomendasi itu? Jika sobat seller melalui aplikasi itu, ketika sobat seller men-scroll ke bawah, ada yang namanya flash sale. Lebih ke bawah lagi, nah itu ada yang namanya kolom rekomendasi. Kita sebut itu kolom rekomendasi. Ketika sobat seller buka di website, sama sobat seller scroll ke bawah, itu akan ada kolom rekomendasi. Nah, tidak mungkin dong produk-produk yang muncul di situ itu secara tiba-tiba dan kebetulan. Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Ayo kita bahas. Pada dasarnya pembahasan kita kali ini mengenai tentang algoritma Shopee. Shopee sejak awal dirilis di Indonesia pada Desember tahun 2015 itu mengalami berbagai macam perubahan, mulai dari penambahan fitur, pengurangan fitur, maupun syarat-syarat algoritma yang berubah-ubah seperti penulisan judul, penetapan gambar, penetapan deskripsi, dan kata-kata yang dilarang dan sebagainya. Nah, video kali ini itu relate di tahun 2022 atau algoritma di 2022. Terus kalau misalkan nanti akan ada perubahan algoritma lagi, tenang, sudah pasti kita akan memberikan update terbaru terkait algoritma tersebut. Kali ini kita akan membahas algoritma di tahun 2022. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan nih sob. Di awal saya sudah menyebutkan ada beberapa cara bagaimana calon pembeli itu mencari sebuah produk. Pertama, bisa melalui kategori. Kalau kategori itu letaknya di mana? Nah, kalau di aplikasi itu seperti ini sob. Kalau di website itu seperti ini. Ya memang beda secara tampilan karena menyesuaikan device. Terus kemudian calon pembeli juga bisa mencari melalui kolom kata kunci pencarian yang terletak di posisi sebelah atas. Nah, ada juga tambahan ketika kita men-scroll ke bawah itu ada yang namanya flash sale. Ya, yang flash sale itu otomatis seller atau pembeli yang menominasikan produknya di dalam program flash sale. Terus ada juga di bawahnya itu adalah rekomendasi. Di sini kita menyebutnya kolom rekomendasi. Shopee merekomendasikan sebuah produk yang sudah pernah kita beli atau yang sudah pernah kita cari atau yang kita searching di luar platform Shopee, itu biasanya juga bisa muncul di kolom kategori. Kenapa seperti itu? Itu yang namanya algoritma. Misalkan sobat seller mau membeli jam tangan, itu keesokan harinya atau lusanya ketika sobat seller membuka Shopee lagi, itu akan ada produk-produk lain yang berkaitan dengan jam tangan yang direkomendasikan oleh Shopee. Itulah kolom rekomendasi. Pertanyaannya, kenapa yang direkomendasikan itu produk-produk tertentu saja? Nah, padahal misalkan jam tangan itu, apakah yang jual jam tangan itu hanya produk-produk ini atau seller-seller ini? Tentu kan tidak. Tapi kenapa yang masuk dalam kolom rekomendasi itu produk ini dan seller-seller ini? Jadi jawabannya,
produk-produk yang muncul di halaman kategori dan halaman rekomendasi itu sudah diatur oleh Shopee. Siapa yang mengatur? Biasanya sebagai seller kita menyebutnya RM, kepanjangan dari Relationship Manager. Mungkin sobat seller yang masih asing dengan istilah RM, berarti sobat seller belum pernah dihubungi oleh RM tersebut. Tapi bagi beberapa seller yang tidak asing, otomatis dia sudah pernah dihubungi oleh RM atau Relationship Manager. Kok bisa RM yang mengatur? Fungsinya apa RM kok bisa mengatur? Nah, memang tidak semua seller itu dihubungi oleh RM. Akhirnya saya coba mencari informasi terkait siapa RM ini. Ketika saya mencari di aplikasi, terus kemudian saya juga cari di seller center, saya tidak menemukan apapun terkait informasi RM ini. Akhirnya saya bertanya kepada seller-seller dan juga berdiskusi kepada mereka, baik itu seller-seller kecil atau seller-seller pemula maupun seller-seller yang sudah secara penjualan itu tinggi. Nah, sedikit bisa disimpulkan bahwasanya yang dihubungi oleh RM ini adalah seller-seller yang memiliki performa yang bagus dan juga seller-seller yang memiliki penjualan yang unik, yang mana penjualan tersebut itu berpotensi untuk menjadi sebuah kategori baru. Contohnya gini, ketika Shopee awal rilis itu kategorinya tidak sebanyak ini, ada banyak penambahan kategori. Nah, jika sobat seller itu berjualan yang mana memiliki potensi untuk menjadi sebuah kategori baru, sudah pasti akan dihubungi oleh RM. Memang tidak ada syarat tertulis yang menjadikan kita sebagai seller bisa dihubungi oleh RM, tapi saya pastikan ada peluang. Emang RM ini fungsinya apa sih? Tugasnya apa sebenarnya? Dalam artikel yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia itu menjelaskan bahwa seperti seolah jembatan yang mana yang menjembatani antara seller dengan pihak marketplace. Misalnya, jika ada promo yang akan berlangsung, RM akan menghubungi seller terpilih terlebih dahulu dan juga sudah pasti akan membantu meningkatkan penjualannya. Ya, contohnya tadi menaruh produk-produknya di halaman kategori dan juga halaman rekomendasi. Dan juga jika sobat seller mengalami kendala teknis terhadap sebuah marketplace tersebut, itu akan langsung ditangani oleh RM tadi. Jadi kesimpulannya, jika produk sobat seller itu ingin nangkring di halaman kategori dan juga halaman rekomendasi, sobat seller harus dihubungi oleh RM terlebih dahulu. Yang paling penting kan ini, gimana caranya kita bisa dihubungi oleh RM. Syarat atau hal yang saya pastikan itu meningkatkan performa toko sobat seller. Bukan hanya penjualan saja, tapi kita harus sering ikut promosi atau event-event yang diadakan oleh Shopee. Seperti kayak gratis ongkir atau cashback extra dan macam-macam itu. Saya ada saran bagaimana sobat seller itu bisa dihubungi oleh RM secara langsung. Bisa dicoba, bisa tidak. Perlu diketahui sob, marketplace di Indonesia ini itu memiliki kantor yang besar dan tidak jarang mereka mengadakan kegiatan offline, termasuk Shopee. Jadi ketika Shopee atau si marketplace lainnya ini melakukan kegiatan offline, baik itu berupa seminar atau pelatihan tentang penjualan atau webinar, kalau webinar online atau apapun itu yang berkaitan dengan offline, itu sobat seller harus ikut. Dimana di situ pasti akan ada perwakilan dari si marketplace tadi ikut acara tersebut. Ketika mengikuti acaranya, cari kesempatan sobat seller bertanya atau langsung ajukan diri, saya ingin dibantu, saya ingin diajari bagaimana berjualan. Saya pastikan nanti sobat seller akan langsung dihubungi oleh RM-nya. Itu tadi adalah alasan kenapa produk bisa muncul di halaman kategori dan juga di kolom rekomendasi. Nah, agar video ini tidak terlalu panjang, pembahasan mengenai produk bisa muncul di halaman awal dan urutan teratas di kolom kata kunci pencarian akan kita bahas di video selanjutnya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada sobat seller yang lainnya agar sobat seller yang lainnya mendapatkan informasi terupdate terkait dunia marketplace. Dan jangan lupa klik like and subscribe agar menjadi sebuah apresiasi terhadap kami konten kreator. Dan jika ada pertanyaan atau hal yang bisa didiskusikan, tinggalkan di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller mendapatkan informasi terbaru di channel Jagat Jualan ini. Sekian dari saya, kita akan berjumpa di video selanjutnya. Salam banjir orderan. See you.